manusia kecuali untuk memperhambakan diri kepadaku, kata Allah Jalla fi'ala. Lalu diutus para rasul, lalu diturunkan Al-Quran, disyariatkan syariat untuk bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang diinginkan oleh Allah Jalla fi'ala. Maka hendaknya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak hanya zahirnya yang terus kita perbaiki, tapi batinnya. Urusan niat tadi hendaknya terus kita perbaiki agar ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapapun yang menginginkan, ini niatnya, menginginkan sukses di dunia saja, ajjalna lahu fiha liman nurid, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, akan kami jadikan sukses, tapi tentu siapapun yang kami inginkan. Ya, jadi adanya orang-orang sukses yang menginginkan dunia ini bukan karena kehebatan orang itu, tetapi karena apa? Allah yang menjadikan dia sukses, Allah yang menjadikan dia hebat, Allah yang menjadikan dia memiliki ini, memiliki itu, dan seterusnya. Karena ini fitnah di akhir zaman ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjangkiti bahkan anak-anak kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan anak-anak kita, di mana hari ini orang-orang melihat kesuksesan itu adalah mereka yang memiliki ini dan itu, barang-barang mewah, mobil banyak, dan seterusnya. Padahal ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia, apa sebenarnya kita inginkan? Apakah kebaikan di dunia itu banyak harta? Apakah kebaikan di dunia itu punya jabatan, punya kekuasaan, dan seterusnya? Kalau itu yang kita inginkan, maka ingatlah apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang manusia yang banyak hartanya, yang kaya raya, yang memiliki kekuatan. Kekuatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia memilikinya. Siapa? Fir'aun, Qarun. Maka hendaknya selaraskan apa yang kita ucapkan dalam doa kita dan apa yang kita pahami dengan hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa yang terbayangkan? Apakah kebaikan itu seperti apa yang dirasakan oleh Fir'aun, atau apa yang dirasakan oleh Qarun, atau seperti apa? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan hal ini fitnah yang terjadi di zaman kita, di mana handphone, alat komunikasi tidak hanya dipegang oleh orang tua, bahkan anak-anak, bahkan sebagian guru kita lihat, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mulai kebingungan dalam mengajar. Kenapa? Ada muridnya yang dengan memegang handphone, tidak belajar di kelas, bisa lebih kaya dari gurunya. Jadi apa tujuan sekolah? Apa tujuan sekolah? Nah, kadang gurunya ada yang banting setir. Tidak benar berarti sekolah. Karena memahami apa? Sekolah itu supaya dapat kerjaan. Sekolah itu supaya dapat harta benda dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, man kana yuridul ajilah, siapapun yang menginginkan kehidupan dunia ini, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, akan kami berikan, tetapi ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang layak untuk sukses.
Tapi apa balasannya di akhirat? Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan apa? Neraka jahanam tempat kembalinya. Waliyadzubillah. Dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, dalam keadaan terusir, dalam keadaan tidak mulia. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat setelahnya. Wa man arada al-akhirah. Sedangkan mereka yang menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat tersebut. Karena kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini sebentar. Silahkan dilihat di sekeliling kita. Dibangun rumah besar-besar, ditinggal. Dibangun rumah mewah-mewah, ditinggal. Yang beruntung siapa? Burung walet. Ya, dibangun rumah besar-besar, anak sekolah, anak nikah dan seterusnya. Siapa mau tinggal di rumah lagi? Enggak ada. Akhirnya panggil burung walet. Bahkan di kota besar yang kita dapati, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang rela hidup di ruangan 2x3 atau bahkan 2x2. Lebih simpel, lebih mudah, makan tinggal antar jemput, catering dan seterusnya. Kemudian pakaian bisa di laundry, pekerjaan juga dan seterusnya. Mereka yang mengejar dunia. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha, siapapun yang menginginkan akhirat, golongan yang kedua, kemudian dia berusaha. Jadi bukan hanya sekedar keinginan belaka. Bukan hanya sekedar keinginan belaka. Kadang kita ditanya, ya, baik itu yang kita dapati kisahnya di dalam buku ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa belum siap mati? Apa jawaban kita? Atau kenapa belum mau mati? Apa jawaban kita? Belum siap. Kalau belum siap, apa yang harus dilakukan? Siap. Besoknya ditanya lagi, udah siap apa belum? Belum siap. Kenapa? Karena tidak siap-siap. Karena tidak persiapan. Ketika ditanya siap mati atau tidak siap. Nah, kalau tidak siap, apa yang harus dilakukan? Mestinya siap. Bukan tidak boleh mengambil bahagian dari dunia ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bukan tidak boleh mengambil bahagian dari dunia ini. Tapi hendaknya dunia ini benar-benar dijadikan sebagai dunia. Dia adalah sarana, jalan yang mengantarkan kita kepada akhirat. Indah sekali apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dunia ini. Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Illa karakibin qala tahta asy-syajarah, kecuali hanyalah seperti seseorang yang mengadakan perjalanan. Kemudian dia istirahat di bawah dahan pohon, tidur siang. Indah sekali kalimatnya. Qala qailula, tidur siang. Kemudian bangun, kemudian melanjutkan perjalanan. Pertanyaan kita, kalau tidur siang itu, apalagi tadi gambarnya di bawah pohon, kira-kira enaknya pakai spring bed atau pakai tikar? Ini tidur siang ya, bukan tidur malam. Tidur siang, enaknya pakai spring bed atau pakai tikar? Di bawah pohon. Pakai tikar itu sudah nyaman, sudah enak. Ya, jangan pula bawa spring bed ke bawah pohon yang ada diketawain sama orang. Tapi sebenarnya hendaknya kita menertawakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu yang terjadi dengan diri kita. Dunia ini seperti pohon yang kita singgahi sebentar. Ambillah bahagian darinya secukupnya untuk melanjutkan perjalanan kita ke akhirat. Masyaallah,
alif rahimakumullah, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini, illa karakibin, hanyalah seperti orang yang mengadakan perjalanan, kemudian apa, qala tahta syajarah, tidur sejenak, tidur siang. Namanya tidur siang itu berapa lama enaknya? Sebentar, setengah jam, paling lama 1 jam. Kalau udah 2 jam tidur siang atau sakit itu? Mencurigakan kalau udah 2 jam. Nah, dicari, apalagi yang buka toko. Tidur ya Pak, tapi kok udah 3 jam tidurnya, ada dicari. Ini bukan istirahat namanya. Ma'asyira al-ikhwa rahimakumullah. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Siapapun yang menginginkan akhirat, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut, nampak usahanya. Seperti contoh, kalau mau ke Jakarta jalannya ke sana apa ke sana? Ke sana kalau pakai bis ya. Karena bisa juga kalau pesawat kan. Ya. Disebutkan di dalam ungkapan hikmah, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Engkau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak berjalan di jalan yang mengantarkanmu kepada keselamatan. Maka ketahuilah bahwasanya yang namanya kapal tidak berjalan di daratan. Jalan sesuai dengan jalannya, alurnya. Sebagai kapal ya di lautan. Masyaallah, alaikum rahimakumullah. Maka orang yang menginginkan akhirat bukan berarti pula hidupnya di masjid saja, baca Quran saja, tidak. Dia akan hidup seperti manusia yang lainnya, tetapi kehidupannya sebagai penopang, sebagai bekal, sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Untuk mendapatkan akhirat, bekerja. Inilah urusan niat tadi. Bekerja. Ini rata-rata bapak rumah tangga. Itu betul sebutannya bapak rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga. Kalau bapak suami aja lah ya. Ya, suami. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar-dinar yang engkau infakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian dinar-dinar yang engkau infakkan ke dalam mulut istrimu atau keluargamu, mana yang lebih utama, yang lebih baik? Dinar-dinar yang engkau infakkan ke mulut istri atau keluargamu. Kapan itu? Kalau benar niatnya. Kalau benar niatnya. Ini bekerja setiap hari, tujuannya apa? Bukankah pekerjaan itu sebenarnya sarana untuk mendapatkan pahala yang besar? Bukankah pekerjaan itu sebagai sarana untuk mendapatkan pahala yang besar? Pahala bisa bersedekah kepada anak dan istri ataupun keluarga. Pahala ketika menjalankan apa yang diamanahkan. Ma'asyira al-ikhwa rahimakumullah. Tapi Nabi SAW ingatkan tadi, kalau benar niatnya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau benar niatnya, ada nilai pahalanya. Bahkan tidur itu apa niatnya? Apa niatnya tidur? Ternyata urusan tidur ini pun dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Qusair hafizahullah menyebutkan tidur itu, seingat beliau, tidur itu niatnya apa? Mengistirahatkan badan kita atau memberikan hak badan kita untuk istirahat dari kelelahan beribadah, mempersiapkan lagi untuk bisa beribadah setelahnya. Maka tidur kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyaknya tidur yang kita lakukan apa? Tidak bernilai apa. Apalagi adanya azkar atau zikir-zikir sebelum tidur. Maka tidur itu sebenarnya ma'asyiral rahimakumullah sarana untuk muhasabah,
sarana untuk menghisap diri kita sebelum benar-benar dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doa sebelum tidur? Apa di antara doa sebelum tidur? Di sini gak suka tidur ya? Atau doanya nggak dipakai? Kan dua kemungkinan. Doanya nggak dipakai atau nggak suka tidur. Karena ada di belahan dunia sana orang sudah mulai mencari cara supaya tidak tidur. Kenapa? Merasa produktif. Eman-eman kalau tidur, nggak bisa berbuat ini. Jadi minum obat ini, obat seterusnya, akhirnya tidak tidur. Bangga bisa tidak tidur. Padahal keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Keluar dari fitrah sebagai manusia hebat atau tidak? Tidak hebat. Ya. Kalau keluar dari fitrah, ada orang yang tidak bisa, ada orang yang tidak butuh makan? Hah? Ada orang yang tidak butuh makan? Atau orang yang berusaha untuk tidak makan? Minum obat dia. Ya, lapar minumnya Promak dan seterusnya. Ada yang seperti itu, menjaga ibu-ibu khususnya atau perempuan pada umumnya, menjaga ideal tubuhnya supaya berat badannya sama terus. Entah untuk apa gunanya, Allah Ta'ala alam. Ya. Ma'asyirah al-ikhwah rahimakumullah. Di antara doa sebelum tidur apa yang mengingatkan kita kepada kematian? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Dengan namamu ya Allah aku letakkan badan ini. Jambi, badan sebahagian kanan, untuk mencontoh tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa doanya setelahnya? Wa bika arfa'u. Dan nanti kalaupun bisa bangkit lagi dengan bantuan darimu ya Allah. Bukan kehebatan kita. Fa in amsakta nafsi farhamha. Kalau seandainya engkau cabut nyawaku ya Allah, kau pegang nyawaku ya Allah, maka rahmati dia. Wa in arsaltaha, tapi kalau nanti masih dikembalikan ruhnya, diberikan kesempatan hidup lagi, apa mintanya? Fahfazha, jaga dia ya Allah, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, seperti yang engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Dan banyak lagi dari zikir-zikir tidur yang mengingatkan kita tidur itu banyak manfaatnya. Ya, secara agama, mendatangkan pahala, muhasabah dan seterusnya. Masyaallah, al-ikhwah rahimakumullah. Begitu dengan makan. Apa manfaat makan? Di sini makan kira-kira berapa kali sehari? 3 kali. Sebelah sana, sebelah sini makan 3 kali sehari. 2 kali. Itu belum sama snacknya ya. Beda sama jajan. Masyaallah rahimakumullah. Makan itu ternyata sarana sebab yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sarana atau sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini niat tadi, urusan niat yang kita bahas tadi. Kalau benar niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yarda. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha anil abdi, kepada hamba, an ya'kulal aklata, hamba yang ketika makan, setelah makan fayahmadahu 'alaiha, dia memuji Allah. Ataupun yang minum, an yashraba syarbata, setelah minum fayahmadahu 'alaiha, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makan dan minum yang dia dapatkan.
Apakah dalam keseharian kita yang kita cari itu keridhaan Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan urusi urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala bentuk kesulitan kita. Ternyata hal itu ada pada makan, kalau benar niatnya. Ketika makan, setelah makan, ini setelah makan ya, bukan berarti setiap kali suapan alhamdulillah, suap lagi alhamdulillah. Allah taala alam, kita tidak dapatkan tata caranya seperti itu. Disebutkan dalam hadis yang lain tata caranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan basmalah di awalnya, kemudian mengucapkan alhamdulillah ketika selesai dari makannya, bukan setiap kali menyuap. Begitu dengan minum. Ma'asyiral rahimakumullah. Jadi makan pun kalau benar niatnya bisa menjadi sarana mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian. Kalau benar niatnya, ada manfaatnya atau tidak? Apa niatnya berpakaian? Apa perintahnya? Iya, menutup aurat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu niatnya, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti orang yang menginginkan akhirat dia tinggalkan kehidupan dunia ini, tidak. Tetapi dia jadikan dunia ini sebagai sarana. Dia jadikan dunia ini sebagai apa? Sarana. Sarana itu apa bahasa kita? Itu bahasa kita ya. Apa bahasa kitanya sarana itu? Karena dalam bahasa hikmahnya, dalam bahasa Arabnya bukan sarana, disebutkan sebagai kapal. Dunia ini lautan, kegiatan sehari-hari dijadikan sebagai kapal. Dengan kapal itu dia mengarungi lautan dunia ini. Apa artinya? Ya sarana tadi. Bukan tidak boleh ngambil ini ngambil itu, silahkan. Tetapi kalau kapal diisi sesuatu yang tidak penting, apa jadinya? Tenggelam. Ya, makan silahkan, minum silahkan, tidur silahkan. Tapi kalau benar niatnya, akan menjadi kapal tadi, sarana untuk mengantarkan kita mengarungi samudra yang luas ini, kehidupan ini. Ma'asyiral rahimakumullah. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ini juga penting. Siapapun yang menginginkan akhirat kemudian dia berusaha dan dia mendasari usahanya di atas apa? Keimanan, mengimani ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan suka-suka dia. Bukan suka-suka dia, tapi ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Urusan ibadah tidak boleh dilakukan asalnya. Asal urusan ibadah itu haram untuk dilakukan kecuali ada perintahnya. Kan enak sebenarnya. Ibadah ini, ibadah itu, dan tidak perintahnya. Kalau tidak ada, tidak akan diterima. Ya, sehebat apapun ibadahnya, kalau tidak ada perintahnya, tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sehebat apapun amalnya, tidak akan diterima. Sedangkan urusan dunia apa? Hukum asalnya boleh kecuali yang dilarang, dan yang dilarang itu sedikit, ya, dan yang dilarang itu sedikit. Kita lanjutkan insyaallah setelah